Kerinduan untuk pulang ke rumah Bapak. Ini saya perbaiki dulu nih layar-layarnya. Ini. Nah, teman-teman, eh, ini kata-kata yang penting untuk direnungkan. Orang yang tidak melakukan perjalanan, Apa? orang yang itu apa? Coba. Tidak melakukan Orang yang tidak merindukan rumah Bapak. melakukan perjalanan. Orang yang tidak rindu. Orang yang tidak merindukan rumah Bapak tidak mungkin melakukan perjalanan ke rumah Bapak. Benar nggak tuh? Ya? Iya. Tidak rindu. Kan gini nih. Orang yang sedang tidak rindu ke satu tempat tidak mungkin sedang melakukan perjalanan ke tempat itu. Iya. Nah, ingat. Ini sesi 2 kan. Jadi Senin Selasa kemarin kan sudah ada sesi itu. Nah, Senin Selasa ini tuh sesi kedua dan sesi terakhir. Setelah itu Sabtu Minggu kita kuis mengenai bahan ini. Dan setelah itu hanya akan tersimpan dalam hati teman-teman dan slide-nya akan ditinggalkan dan kemudian kita masuk ke bahan yang lain. Jadi malam hari ini coba kita semakin dalami, ya. Tadi statement itu katakan bahwa orang yang tidak merindukan untuk pulang ke rumah Bapa itu tidak sedang dalam perjalanan ke rumah Bapa. Kalau kita tidak sedang rindu untuk pulang ke satu tempat, tidak mungkin kita sedang dalam perjalanan ke tempat itu, bukan? Betul? Itu. Jadi hanya orang yang rindu untuk pulang ke rumah Bapa yang sedang dalam perjalanan ke rumah Bapa. Dan ada satu hal yang kemudian ya berkaitan dengan materi kita malam hari ini, yaitu apa? Orang yang tidak melakukan perjalanan ke rumah Bapa, saya ulangi ya teman-teman. Orang yang tidak melakukan perjalanan ke rumah Bapa tidak mungkin mengalami pertumbuhan rohani yang berkenan kepada Yesus. Wah, ini perlu kita kita dalami sama-sama ya. Orang yang tidak melakukan perjalanan ke rumah Bapa itu tidak mungkin mengalami pertumbuhan rohani yang berkenan kepada Yesus. Nah, saudara, izinkan saya untuk angkat satu cerita. Di dalam Markus, Lukas, dan Matius, cerita ini dicatat dalam versi-versi yang berbeda. Saudara bayangkan nggak statement terakhir itu? Orang yang tidak sedang melakukan perjalanan pulang ke rumah Bapa itu tidak sedang mengalami pertumbuhan rohani yang berkenan kepada Yesus. Wah, masa? Nah, enggak, mari kita diskusi itu. Itu make sense gak sih? Gimana tanggapan saudara mengenai statement itu? Saya munculin lagi ya. Mungkin dari leader masing-masing nih. Atau leadernya ngajak membernya gitu. Gimana kalian menanggapi statement kedua? Tentu saja, ya statement pertama itu awalnya kan, pembukanya. Nah, statement kedua berkata bahwa orang yang tidak melakukan perjalanan ke rumah Bapa tidak mungkin mengalami pertumbuhan rohani. Nah, pertumbuhan rohani kan kita bahas di dalam discipleship will kan? Betul nggak? Ya, saya coba menjawab itu bahwa orang yang tidak memiliki tadi bisa diulang tadi. Orang yang tidak sedang dalam perjalanan ke rumah Bapa. Iya. Tidak sedang dalam perjalanan ke rumah Bapa itu tidak mungkin memiliki pertumbuhan rohani yang berkenan kepada Yesus. Ya, jadi itu menurut saya pernyataan yang benar karena saudara Bapak Ibu yang mengetahui tentang Ibrani pasal 11 yang judulnya tentang saksi-saksi iman. Setelah kita eksegesa di sana bahwa iman yang sesungguhnya adalah iman yang merindukan tanah air surgawi yang seperti dilakukan oleh pahlawan-pahlawan iman dari saksi-saksi iman di dalam Ibrani pasal 11. Jadi kesimpulan dari iman yang sesungguhnya, iman yang sejati itu adalah iman yang merindukan satu tanah air surgawi
ya, di dalam Ibrani 11 ayat 16. Jadi tetapi sekarang mereka merindukan, mereka itu adalah pahlawan-pahlawan iman yang disebutkan dalam Ibrani pasal 11, ya. Di sana ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ya. Bapak Ibu Saudara boleh baca semua di sana. Jadi iman yang sesungguhnya, ya, pasti kalau kita melihat pasal ini akan heran ketika kita menemukan ayat yang ke-16, ya, bahwa tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi, yang Yesus katakan bahwa akan ada langit baru dan bumi yang baru. Itulah iman yang sejati, ya. Nah, iman yang sementara di bumi ini berkata, aku sehat, aku percaya, aku punya rumah, aku punya mobil, segala yang baik kita imani, itu hanyalah sementara. Tetapi perjalanan iman yang sesungguhnya itu perjalanan yang merindukan rumah Bapa. Ya, seperti pernyataan tadi. Nah, ketika kita sampai kepada iman itu, maka sesungguhnya perjalanan iman kita di dalam hidup ini adalah perjalanan iman yang selalu memandang kepada Tuhan. Makanya dikatakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bukan berarti bahwa, ya, jadi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, artinya iman kita itu adalah iman yang kita labuhkan kepada langit baru dan bumi yang baru, ya. Bukan iman yang hanya sementara di bumi ini. Aku percaya aku sehat, aku percaya aku sembuh. Nah, bagaimana kalau Tuhan izinkan penderitaan itu datang? Filipi 1 ayat 29, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Ya, kalau Tuhan izinkan sakit penyakit di dalam diri kita supaya orang lain diselamatkan, orang lain diberkati, Tuhan kadang izinkan itu. Kadang bertentangan dengan apa yang kata, aku percaya aku sembuh. Kenapa aku tidak sembuh-sembuh? Ternyata kita tidak mengerti maksud Tuhan di dalam itu. Tetapi iman yang sesungguhnya yang dimaksud dalam iman Ibrani 11 itu, yang dikatakan ayat 1 bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, Ibrani 11 ayat 1 itu bicara tentang tanah air surgawi yang dijelaskan di dalam ayat 16. Nah, seperti statement tadi yang dijelaskan Pak Hens tadi itu, yang bahwa tidak mungkin orang bertumbuh kalau dia tidak melakukan perjalanan iman itu ke rumah Bapa. Itu dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Lepri. Ada yang lain? Ya, dari saya. Silakan Pak Tadus. Jadi kalau orang yang tidak melakukan perjalanan ke rumah Bapa, dia tidak bisa bertumbuh. Ya, tadi saya ambil dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Berarti dia tidak ada dalam perlombaan yang sesungguhnya. Perlombaan iman yang diwajibkan. Nah, kalau tidak ada dalam perlombaan yang sesungguhnya yang diwajibkan, maka dia tidak pernah akan disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, dalam perjalanan pulang itu, ada dua hal yang sangat menghalangi, yaitu beban dan dosa. Hanya Tuhan yang bisa memampukan untuk kita bisa berlomba dengan, seperti mimpi tadi, kita bisa dibebaskan, dimerdekakan, ditolong untuk kita bisa melakukan perjalanan itu dan bisa berhasil sampai kepada tujuan. Jadi kalau memang dia tidak ada punya gairah untuk dia berjalan pulang ke surga, ya dia tinggal di dunia ini, pikul beban dan dosa di dunia ini, dan dia tidak pernah akan sampai ke rumah Bapa. Jadi Ibrani 12 ayat 1 dan 2, Pak, saya dasarnya. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa, ya. Ya, teman-teman, ada lagi? Satu lagi mungkin? Last one? Udah kayak game, last one. Oke, kalau tidak ada, boleh di kesempatan lain nanti ya. Karena kita akan interaktif. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat percakapan Yesus dengan orang muda yang kaya. Itu. Orang muda yang kaya. Jadi ada, paling tidak ada beberapa dimensi dan kedetailan dalam percakapan itu kan. Orang ini orang Yahudi, dia taat sama Taurat, ya kan? Dan dia bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apakah?
perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Dia tanya begitu. Nah, Yesus bilang, lakukanlah perintah Allah. Kemudian orang kaya ini bilang kan, aku sudah melakukan, aku tidak berzina, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak mengingini, aku tidak bersaksi dusta, gitu ya. Aku menghormati ayahku dan ibuku. Persis 5 bagian terakhir dari 10 hukum. Dan menarik, Yesus bilang kepada dia bahwa ada satu lagi yang kau harus lakukan. Kalau engkau mau sempurna. Jadi statementnya itu tiba-tiba meningkat. Jadi di awal dia katakan, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kemudian ada Taurat yang muncul gitu ya, ada Taurat. Tetapi waktu orang muda yang kaya ini katakan, apalagi, Yesus langsung potong dengan satu statement yang langsung naik. Bila engkau ingin sempurna, nah saudara ya, kalau engkau ingin sempurna, juallah segala milikmu, supaya engkau dapat memiliki, dikatakan, beroleh harta di surga. Supaya engkau beroleh harta di surga. Dan setelah itu, baru kemudian Yesus katakan, lalu, ini yang menarik menurut saya itu, lalu datanglah dan ikutlah aku. Itu menarik sekali. Karena artinya ada satu dimensi yang sebelum ikut Yesus, saudara, itu harus beres dulu. Apa itu? Ketika kita pikir kita orang baik. If you if you think kalau engkau pikir kamu orang baik, kamu tidak bisa ikut Yesus. Itu poin pertama di situ. Karena aku dengar kemarin kan ada pertanyaan tuh. Di sel grup kan, kenapa saya harus diselamatkan lagi? Kan saya sudah orangnya berbuat baik. Saya lihat di leaders group ya, ada pertanyaan itu. Ini jawabannya. Saudara tidak bisa ikut Yesus kalau saudara pikir saudara itu orang baik. Satu ya, poin satu. Yang kedua, kita tidak bisa ikut Yesus kalau kita tidak pindahkan hati kita ini ke kerajaan surga. Kalau hati kita ini tidak orientasinya itu kumpulkan harta di surga, nggak bisa ikut Yesus loh. Dengan kata lain, saudara, dengan kata lain, kita tidak bisa ikut Yesus kalau kita tidak sedang dalam perjalanan pulang ke surga. Nggak bisa ikut. Karena hanya setelah 2 hal itu, baru Yesus bilang, kemudian datanglah dan ikutlah aku. Ini persis dengan Lukas berapa ya? Lukas 13 ya, ayat 24 kalau nggak salah. Yang mengatakan bahwa, dan semua orang yang mau mengikut, ayatnya bilang begini. Melepaskan diri dari semua yang dimilikinya tidak layak jadi murid. Ya, betul. Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 13. 33. Ya, betul. 14:33 betul. Jadi semua orang yang semua orang yang tidak melepaskan diri dari semua miliknya, katanya, tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, jadi murid itu syaratnya apa sih? Melepaskan hak
Ya, nah biasanya kalau di sekolah itu jadi murid itu harus bayar uang pangkal, ya kan? Nah, jadi kalau belum bayar uang pangkal tuh nanti kalau di kelas tuh sering didatangin sama guru tata usaha. Mana yang namanya Lepri? Bilang mama papa ya. Gitu. Aku belum dapat kursi di kelas. Nanti mama papa pasti udah ngerti gitu. Jadi kita tidak bisa jadi murid kalau tidak bayar uang pangkal. Gitu. Jangan pikir nih, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen pikir kalau udah bayar uang pangkal besok wisuda. Wah, itu kebablasan kan? Jadi di sini dikatakan bahwa Lukas 14 tadi itu katakan bahwa apa? Bahwa yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya itu tidak dapat menjadi muridku. Artinya dia tidak dapat belajar. Saya ulang ya. Artinya dia tidak dapat jadi murid, artinya tidak dapat belajar. Dan orang yang tidak dapat belajar artinya tidak dapat apa? Berubah. Yang tidak dapat berubah, tidak dapat bertumbuh. Gak bisa. So, kalau kamu tidak jadi murid, kamu tidak mungkin belajar. Pak, bagaimana kan ada orang yang belajar di bawah pohon tomat, walaupun di luar kelas. Saya mau jawab begini, tapi kan nggak lulus-lulus. Mau belajar tapi nggak lulus-lulus? Namanya siswa seumur hidup kan? Jadi orang kan carinya SH. Ini SSH. Ya kan? Kelebihan kan? Siswa seumur hidup. Gitu. Ada orang carinya MH. Master of Hukum. Ini mahasiswa seumur hidup. MSH. Ya kan? Jadi saudara, kalau di luar kelas tidak dapat lulus walaupun bisa belajar. Analogi-analogi ini kita bisa tarik, saudara. Bahwa hal-hal ini yang membuat sesuatu handicap menjadi penghalang di dalam kehidupan kita, di dalam pertumbuhan rohani. Ketika kita nggak tahu bahwa kita sebenarnya nggak dalam kelas. Kita lagi di luar. Karena ada hal-hal yang kita belum bayar. Kita belum bayar uang pangkal. Mungkin ada teman-teman yang udah bayar uang pangkal, tapi uang bulanan SPP, bulanan, ada yang telat bayar. Nah, itu artinya apa? Ada hal-hal di dalam hidup kita ini yang belum kita lepaskan. Nah, poin pertama ya. Poin pertama adalah bahwa kita tidak akan dapat diubah. Kita tidak akan dapat bertumbuh secara rohani kalau kita tidak melepaskan diri dari ikatan apapun di dunia ini. Termasuk kalau saudara pikir saudara orang baik. Roma 3 bilang, tidak seorang pun berakal budi, tidak seorang pun baik. Nah, dalam percakapan itu saudara, dengan orang kaya muda itu, Yesus sampai bilang begini, hanya satu yang baik. Dan kata hanya satu itu huruf besar. Di Injil Markus, itu di Matius begitu. Di Injil Markus dan Lukas dengan cerita yang sama, itu lebih jelas. Dia katakan, hanya Allah yang baik, hanya satu yang baik, hanya Allah yang baik. Artinya gini saudara, bahwa tidak mungkin kita mengalami pertumbuhan ya kalau kita tidak memahami bahwa diri kita ini itu dalam keadaan yang harus melepaskan semua atribut-atribut yang kita pikir itulah jalan untuk apa? Untuk bertumbuh. Dengan kekuatan kita sendiri. Kita fokus pada diri kita sendiri. Ya. Nah, saudara, jadi itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama bicara mengenai apa? Kalau kita mau jadi murid, kalau kita mau belajar, kalau kita mau berubah, kalau kita mau bertumbuh, kita harus melepaskan segala sesuatu. Segala sesuatu. Nah, itulah kan lagu pujian itu ya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Saudara, kalau saudara tidak kosongkan bejana, Tuhan tidak isi. Saya ulang ya.
Kalau kita tidak kosongkan bencana, Tuhan itu tidak isi. Yesus luber. Betul, bahkan Injil Matius 18 katakan begini, anggur yang baru, itu diisi ke dalam kantong anggur yang baru, tidak ke dalam kantong anggur yang lama. Kenapa? Sobek. Karena dia akan sobek, dia akan koyak katanya. Itu berarti orang Batak yang terjemahin itu. Dia nanti koyak itu. Dan sobek. Begitu saudara. Atau perumpamaan kedua yang sama dengan itu adalah siapakah yang akan menempelkan katanya apa? Kain. Ya. Kepada pakaian yang sudah rapuh. Karena apa? Nanti akan robek. Akan robek. Jadi kalau saudara dan saya tidak mengosongkan diri, Tuhan tidak bisa isi. Tidak bisa, tidak dapat. Terang itu tidak bisa bercampur dengan kegelapan. Saya melihat itu menjadi hal yang sangat penting dalam pertumbuhan rohani. Ada orang yang terus memiliki kesulitan untuk bertumbuh karena fondasinya itu tidak beres. Dia tidak pernah mau, seolah-olah begini loh, dia tidak pernah membuang semua yang ada. Makanya kalau saya mengkonsultasi orang, saya kadang-kadang walaupun lama nunggunya, tapi saya bilang, coba apalagi, boleh apalagi sebut. Dan saya suruh sebut, apalagi sebut. Harus kosong. Kalau kosong, baru katanya apa? Tuhan penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci. Ada gairah surgawi yang suci. Jadi ada gairah yang suci, saudara. Ya, ada gairah yang suci. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal pertama yang saya mau singgung malam hari ini, bahwa gairah pulang surga itu bicara mengenai saudara dan saya harus mengosongkan bejana hidupmu dari semua apa? Semua mengenai aku. Aku sudah baik. Nah, bisa juga begini. Ini kan punya aku. Misalnya gini. Banyak orang yang di dalam hidupnya katakan, ya Tuhan, ini Tuhan aku serahkan. Tapi maaf ya Tuhan, yang ini biarkan dulu deh Tuhan. Ya, biarkan yang bagian ini Tuhan. Give me a little bit time. Berikan saya waktu sedikit Tuhan. Aku akan coba untuk urus sendiri Tuhan. Urus sendiri. Bolehlah Tuhan ya, saya urus sendiri. Ada keadaan begitu saudara. Saya coba urus sendiri ya gitu. Kalau tidak lepaskan segala sesuatu, tidak dapat jadi murid. Artinya tidak dapat belajar. Artinya tidak mungkin berubah, apalagi bertumbuh. Saudara, mungkin saja ya, dengan mendengar firman, nasihat-nasihat rohani saya mau katakan, itu seolah-olah kan mirip dengan kata-kata motivasi, ya kan? Mungkin saya secara mental, orang itu ada perubahan, bisa loh. Oh, kita lihat aja kata-kata motivasi di mana-mana, bisa toh, bisa. Bangun pagi-pagi ya, kemudian ulang-ulang apa yang menjadi visi dalam hidupmu, yakinkan dirimu, ya. Kalau bisa, engkau buat beberapa tulisan dan tempelkan di mana-mana, dan kemudian engkau katakan, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Dan ada nggak perubahan? Ada, yang ada perubahan, ada. Tetapi itu tidak berarti dia sedang diubah. Itu tidak berarti bahwa dia sedang sebenarnya mengalami pertumbuhan. Karena orang hanya bisa mengalami pertumbuhan kalau dia dapat diubahkan. Orang hanya bisa diubahkan kalau dia belajar. Orang hanya bisa belajar kalau dia menjadi seorang murid. Dan sebelum engkau jadi murid, ada uang pangkal yang harus diselesaikan. Lepaskan diri dari segala sesuatu. Teman-teman, saudara yang masih kos aja. Tidak usah pikir terlalu jauh. Yang masih kontrak rumah, kontrak saja. Ya, tidak usah pikir terlalu jauh. Yang punya rumah ukuran 100 meter, cukupkan diri dengan segala sesuatu.
Kalau rice cooker masih bisa dipakai, pakai saja, ya. Kalau masih perlu servis, ya mungkin biaya servis lebih murah daripada beli baru. Kalau kitchen set masih bagus, pakai saja, ya. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Lepaskan diri dari keinginan-keinginan. Pasti saudara menemukan satu titik yang menarik di situ. Menemukan sesuatu yang tiba-tiba kok saya belajar sesuatu. Nah, saudara waktu belajar sesuatu, yakinlah satu hal, bahwa firman Allah itu mengubah. Dan ketika saudara berubah, saudara nggak perlu tanya, gue bertumbuh nggak ya? Oh, yang tahu itu orang yang lihat. Kita nggak perlu ukur. Ya, saudara berubah ke arah Kristus, pasti saudara kelihatan sedang bertumbuh. Amin. Bisa tangkap ya? Sangat sederhana. Ya, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti itulah, maka gairah kita itu semakin kemudian apa? Semakin kemudian dibentuk. Nah, bentuknya itu pasti ada. Tidak mungkin gairahnya itu gairah yang tidak punya bentuk. Nah, gairahnya itu saudara, itu hanya satu bentuknya. Dan bentuknya itu adalah pulang ke rumah Bapa. Pulang ke rumah Bapa. Jawaban kegelisahan di dunia ini itu cuma satu yang menjadi yang benar-benar pamungkas. Itu yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu. Do not let your heart in trouble. Jangan biarkan hatimu itu di dalam masalah. Jangan gelisah. Percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara kalau sedang susah, saudara sedang mengalami masalah, ingat kata Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara tahu nggak isi maksud dari kata-kata itu? Ada yang mau jawab? Kenapa Yesus bilang begitu? Bahwa apa? Di rumah Bapakku itu. Iya, apa yang Yesus maksudkan itu? Dia bilang, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, karena langit yang sekarang akan dibinasakan dan iya. Dia mau bilang begini, saudara. Elsa, rumahmu bukan di sini. This is not your home. Bu Esther, this is not your home. Let's go home. The real home. Yes, Yesus mau bilang begitu. Saudara uji saja ini. Uji firman ini. Pasti dia merupakan pedang bermata dua yang pasti saudara memberikan saudara pencerahan. Bahwa inilah pamungkas. Ya, kebenaran itu, bahwa ketika kita bilang bahwa rumahku di sana bukan di sini, saudara, kegelisahannya menjadi sirna, saudara. Gelisah, bimbang, ragunya itu menjadi pergi dibawa oleh angin, saudara. Aku mau pulang. Dan itu Yesus yang berkata langsung kepada mereka ini. Dan kebayang ya, Yesus yang nggak kemudian hanya seperti deklarator yang kemudian bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, seperti banyak pengkhotbah seperti kayak saya inilah, ya kan? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi Yesus bilang begini, kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi dia tuh bertanggung jawab, saudara. Dia tidak cuman bilang jangan gelisah, enggak. Dia mau bilang begini, seluruh program untuk menghilangkan kegelisahanmu, I own it. Aku yang pimpin, aku yang jadi leadernya, aku yang eksekusi. Just follow me, ikut saya, ikut saja saya. Dia pegang semuanya, saudara. Dia bilang gini, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, artinya percaya kepada Bapakku dan percaya juga padaku. Di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Dan dia bilang, aku pergi ke situ
sebenarnya saya nggak, sebenarnya ayat itu luar biasa sekali saudara ya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah menyediakan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa engkau, supaya where am I, you were there. Di mana aku ada, engkau juga ada. Saudara nantikan apa dalam hidup saudara? Saya tidak ada yang lain lagi. Tidak ada yang lain lagi. Tidak ada. Tak ada lagi yang kuingini di bumi ini selain engkau di surga. Saudara, itu adalah cara hidup, gairah hidup yang membuat saya dan saudara masuk dalam pembaharuan setiap hari. Kemudian saudara akan bertumbuh secara roh. Mungkin saudara dan saya melihat roda pertumbuhan rohani itu. Bayi, anak, dewasa, jadi orang tua rohani. Saudara sebenarnya dipancing alam nalarnya untuk masuk ke dalam. Tapi sebenarnya dibalik semua sesungguhnya itu adalah gairah. Gairah untuk pulang ke rumah Bapa. Gairah untuk dapat bertumbuh. Gairah untuk diubahkan, gairah untuk belajar, gairah untuk menjadi seorang murid, taat untuk dapat belajar menjadi seorang murid. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saya sampai di situ dulu, 21:44, ya. Ada nggak yang saudara mau tanyakan? Jadi tema kita kita selesaikan mengenai roda pertumbuhan rohani dan tujuan Allah di dalam diri saya dan saudara. Dari diskusi-diskusi yang sudah dilaksanakan, ada pertanyaan di sekitar itu? Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada, sambil kita sambil kita bahas ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Saya boleh bertanya? ya silakan Bu. Ya, tadi saya belajar juga dari khotbah-khotbah yang lain gitu ya. Ada yang mengatakan roda bukan roda rohani yang tipe manusia tadi mirip sekali yang dengan Pak Hems sampaikan di dalam pengajaran ini. Cuman di situ dia membedakan antara Kristen yang Kristen kedagingan. Jadi ada bayi rohani. Jadi manusia itu sebenarnya ada dua tipe, yaitu tipe yang mengikut Tuhan Yesus, yang percaya dengan Tuhan Yesus, maksudnya bukan yang pertama itu adalah tipe orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam tipe orang yang percaya dengan Yesus ini dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu orang Kristen kedagingan. Itu di mana orang Kristen kedagingan tadi yaitu dibedakan orang Kristen kedagingan, orang Kristen bayi rohani, kemudian orang Kristen yang sudah dewasa rohani. Nah, di dalam Kristen kedagingan itu tadi dibedakan lagi, yaitu yang stagnasi. Jadi dalam stagnasi, tipenya stagnasi, kemudian yang masih dalam kedagingan. Jadi dibedakan 2 itu gitu. Rohani tapi masih daging gitu. Nah, saya tadi mau menempatkan ini yang di mana gitu, yang tipe kedagingan rohani ini, karena berbeda dengan yang dimaksud dengan bayi rohani atau anak rohani atau yang dewasa rohani. Saya sudah tangkap. Ya, kalau stagnasi kan tadi dibilang kan itu adalah orang yang sudah Kristen. Tapi dia
tidak mengalami pertumbuhan dan bahkan dia berhenti gitu, jadi ya begitu saja hidupnya gitu. Kemudian yang Kristen kedagingan yang satunya lagi itu tadi tipe orang Kristen itu sudah percaya Kristus, tetapi dia masih masuk ke dalam dosa-dosa lamanya gitu. Di situ. Oke. Mohon Ya. dijelaskan. Ya, pertanyaan saya sebenarnya kalau begitu gini, Bu. Gimana? Apakah kemudian bayi itu sudah tidak kedagingan? Atau apakah kemudian yang tadi katanya dewasa, tadi kan pembagiannya bayi, kemudian kedagingan, kemudian dewasa. Nah, apakah yang dewasa nggak Iya. kedagingan? Apakah yang dewasa tidak kedagingan? Udah salah langsung di situ, Bu. Ya, biasanya tipe-tipe begini itu dia pakai nalar saja, kemudian mencoba untuk membagi-bagi seperti itu. Karena orang yang dewasa itu juga ada kedagingan. Langsung tidak benar itu. Saya lupa ayatnya, 1 Korintus berapa ya? 9, di mana Paulus berkata, yang baik yang ingin kulakukan, tetapi yang jahat itu ada padaku. Roma pasal 7 Pak ayat 2. Roma pasal 7 itu ayat 2 sampai. Ya. Jadi dia sadar sendiri bahwa ada kedagingan yang ada di situ. Tapi ada ayat yang di 1 Korintus sampai 2 Korintus tuh Pak Lepri yang katakan bahwa ada hukum-hukum di dalam daging, ya, yang kemudian melawan akal pikiran. Ya, jadi ayatnya 1 Ya, Korintus. Roma 7 ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki. Itu 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Itu betul. Jadi Roma 7 ayat 23. Oke. Itu Bu Sarah. Jadi sekelas Paulus pun, dan disitulah dia berkata begini, aku ini manusia celaka. Ya kan? Sekelas Paulus dia bilang, waduh, saya ini manusia celaka. Kenapa? Karena dia bilang di dalam tubuhku ini ada hukum-hukum lain yang berjuang melawan akal budiku. Dia ada hukum-hukum yang memang masih ada dalam kedagingan gitu. Masih ada dalam dagingnya. Nah, jadi sebenarnya pertumbuhan rohani itu sudah pasti tidak boleh dilepaskan dari makna dari apa? Dari rencana Tuhan yang sesungguhnya, yaitu membawa apa? Membawa jiwa kita untuk menjadi sempurna. 1 Petrus 1 ayat 9. Dan engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Orang sering berpikir gitu ya, bahwa ketika ya sudah jadi mengalami pertumbuhan dan kemudian jadi anak dan akhirnya jadi dewasa rohani, seolah-olah dia tidak punya lagi keinginan-keinginan yang bisa membawa dia ke dalam hal-hal yang jahat. Nah, itu berbahaya karena iblis akan menjadikan itu jadi celah untuk kemudian menjatuhkan orang itu. Orang yang bisa benar-benar memiliki ada di dalam perjalanan pertumbuhan yang tepat, yang benar adalah orang yang selalu berpikir bahwa saya ini ada di dalam kemah yang fana. Ini ada hukum di dalam saya yang terus berjuang melawan apa? Melawan akal budi yang sudah terus diperlengkapi dengan firman. Jadi, yang saya harus lakukan adalah pertandingan iman setiap hari. Perlombaan iman setiap hari. Itu yang saya harus lakukan, gitu. Nah, orang yang memiliki mentalitas seperti itu, faith mentality namanya, mentalitas iman, yaitu selalu ingin masuk dalam perlombaan, itu artinya apa? Dia selalu memperkarakan, apapun diperkarakan gitu.
Jadi tidak nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kemudian kalau kita memperkarang ini benar nggak ya, ini itu bagus gitu. Artinya apa? Artinya kita serius untuk apa? Untuk menjalani pertumbuhan rohani kita. Nah gitu Bu Sarah. Jadi kategorinya kurang tepat gitu. Karena kalau bicara kedagingan itu tidak pernah hilang. Makanya ada ayat pemulihan, ada tema pemulihan segala sesuatu. Itu artinya setelah seluruh tubuh yang fana ini, kemah yang fana ini, itu dilepaskan dari tubuh, dari apa? Dari jiwa dan roh kita. Nah, ya, jadi yang ada adalah apa? Sebenarnya yang ada adalah seorang bayi, artinya bayi itu artinya apa? Saudara bisa kasih saya kata singkat mengenai bayi? Ya, dia dilahirkan ya. Bayi dilahirkan kembali. Jadi kata-kata jadi bayi kalau dia sudah dilahirkan kembali. Nah, seorang bayi dia dilahirkan kembali. Tidak ada orang yang jadi bayi Kristus, bayi rohani gitu ya, kalau tidak dilahirkan kembali. Kadang-kadang orang udah nuntut pertumbuhan, dilahirkan saja belum. Pingin jadi anak tapi jadi bayi aja belum pernah gitu. Ini penting banget hal-hal begini. Saya sudah menemukan hal-hal itu di dalam kehidupan tuh. Anak itu maksudnya gini loh. Dia tuh pikir anak karena apa? Aku ahli waris. Biasa kan? Kalau anak tuh selalu mikir ahli waris. Dikaitkan langsung ayatnya, saya ahli waris. Dapat ini, dapat ini, dapat ini. Padahal dia belum pernah jadi bayi. Artinya apa? Belum pernah lahir kembali. Nah, orang yang bisa dilahirkan kembali itu, itu tidak mudah. Itu harus benar-benar, nah ini yang para leader gitu ya. Saudara carilah, apakah anak-anak rohani saudara sudah lahir kembali? Karena mau bagaimanapun saudara ketemu kasih firman kalau mereka belum lahir kembali, nggak mungkin mereka bertumbuh. Mereka harus lahir kembali. Mereka harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu. Setelah itu dari sana mereka bisa memiliki pijakan berkata bahwa aku ini tidak sendiri lagi, tapi ada kasih Bapa yang tidak terbatas yang akan menuntun hidupku. Disitulah iblis tidak akan bisa, paling tidak sulit untuk menyesatkan dia. Karena cara iblis paling mudah untuk menyesatkan orang adalah apa? You tidak punya siapa-siapa. Aku datang membawa jalan keluar. Wah, itu paling mengerikan. Nah, saudara, tanyakan kepada setiap anak-anak rohani. Apakah mereka sudah sungguh-sungguh memiliki dalam hati mereka bahwa ada Tuhan yang ada di hati mereka. Sehingga mereka tidak sendiri, tidak takut, tidak ragu, tidak bimbang. Kalau ada tekanan, mereka tidak takut. Jadi kalau ada orang nih yang ini ketakutan, dia takut. Oke, saya selalu ingatkan, ada Tuhan bersama engkau. Kalau orang yang sudah lahir baru, dia langsung bilang, yes, amin, amin, yes. Langsung tenang. Itu bukti tuh. Itu bukti. Biasanya kita bisa bawa ke kasus juga sih sebenarnya. Jadi bisa tahu, ini orang udah lahir baru tuh belum. Tapi kalau dia tetap takut, itu belum lahir baru. Dia belum bayi rohani. Dia belum menemukan dimensinya jadi bayi rohani. Nah itu ya. Nah kalau sudah begitu, kemudian dia bertumbuh ke arah menjadi anak gitu. Nah, anak itu artinya dia sudah mulai tahu bahwa ada nih alat-alat yang bisa dipakai di dalam kehidupannya. Nah, itu artinya apa? Itu artinya perlengkapan senjata Allah, yaitu firman. Dia udah tahu tuh berdoa, kemudian dia udah tahu, dia sudah. Nah ini ya, bayi itu disesatkan oleh iblis. Mudah sekali disesatkan. Tapi seorang anak itu udah tahu bahwa ini lawan pakai ini lawan pakai ini. Itu seorang anak tuh sudah mulai mengklaim. Tetapi apa? Dia tuh selalu mikirnya untuk saya kan. Saya ini supaya untuk saya. Nah, dari situasi itu kan dia bertumbuh. Kalau dia bertumbuh, maka dia disebut dewasa kalau dia bilang, saya terbeban untuk doa untuk Elsa, misalnya gitu. Saya terbeban doa untuk Flora gitu. Saya terbeban.
Saya mau. Itu dia sudah mulai membagi hidup. Saudara bisa bayangkan nggak cerita itu ya? Bayi, orang lain fokus hidupnya supaya dia tumbuh. Boro-boro dia sendiri, dia nggak bisa. Anak udah mulai merangkak, udah mulai jalan, lari, tapi dia fokus sama diri sendiri. Lihat ya, perkembangan kerohaniannya. Kemudian setelah itu dia bilang, aku pikirkan orang lain. Nah, yang dimaksudkan dalam pertumbuhan rohani itu. Dan sampai saudara, yang disebut menjadi orang tua rohani yang memiliki kemuliaan itu, seperti Yesus, seperti Yesus. Dia tinggalkan surga mulia. Ya, yang harusnya dia pertahankan, dia lepaskan. Dibilang menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Hamba itu posisinya lebih rendah dari manusia. Dan taat sampai mati. Jadi, pertumbuhan tingkat tertinggi dari sebuah pertumbuhan rohani itu adalah apa? Itu adalah tidak mempertahankan apapun di dalam hidupnya. Ya, saudara ya. Jadi itu sebenarnya gairah yang kita ingin bangun ya. Nah, jadi tidak diukur Bu Sarah dari apakah kedagingan atau kedagingan enggak. Sebelum waktu pemulihan segala sesuatu terjadi itu, orang masih ada daging. Yang mengerikan tuh Paulus yang bilang, di dalam tubuh ini ada hukum-hukum. Nah, itu hukum dosa. Yang berjuang melawan. Wah, kacau nggak pakai kata-katanya itu. Ya, berjuang melawan akal budi. Gitu. Ya, saya tahu itu, tapi ya itu udah lama tapi itu ya. Nah, itu kita nggak bisa jadiin jadi tahap pertumbuhan gitu. Nah, yang saya jelaskan tadi itu adalah tahap pertumbuhan yang kaitannya memang dengan apa? Dengan satu, dia punya fokus, dia punya mainstream tuh. Mainstream itu ada. Pertama apa? Dilihatin orang, bayi. Kedua, dia udah mulai jalan sendiri, tapi buat diri sendiri. Dewasa, dia udah mulai pikir orang lain. Setelah itu, kalau jadi orang tua, bedanya apa sama dewasa? Ada yang mau jawab nggak? Apa bedanya orang tua rohani sama dewasa rohani? Orang tua udah bisa mengajar, bisa menasihatin anaknya. Orang dewasa emang nggak bisa. Oh iya ya. Bedanya gini teman-teman. Orang dewasa rohani itu, dia punya beras 5 liter, dia bagi 2 liter, 3 liter, bisa sampai 4 liter. Bisa berbagi ya. Kalau orang tua rohani itu, dia kasih 5 liter, 5 liternya bisa. Itu orang tua rohani itu. Saudara bisa lihat dari orang tua saudara. Nak, nggak apa-apa, kami di sini nggak makan apa-apa, asal kau hidup di sana, di rantau orang dengan tenang. That is parents. Itu adalah orang tua. Kalau saudara cuma dewasa, saudara hitung-hitung. Kamu share sih, tapi lu share 10% kan? Masih 90 yang ada di tangan. Berkorban maksudnya ya Pak ya. Berkorban untuk anaknya. Begitu. Kita bisa lihat di situ. Bisa mengalah. Gitu. Dan saudara, itu hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Tidak mungkin orang lain tahu. Gitu. Nah, jadi kalau kita bilang, misalnya ada orang bilang, saya sudah jadi orang tua rohani atau dewasa rohani, terus kita tanya, saudara memuridkan orang nggak? Kalau enggak, nah itu pasti dipertanyakan. Artinya dia belum mau melangkah dari zona nyamannya kan, gitu. Dan Yesus itu, tadi Pak Tadu sudah angkat ayat Roma 12 itu ya. Dialah yang memimpin kita, memimpin iman kita itu kepada kesempurnaan. Artinya dia itu jadi teladan. Dia itu pokok keselamatan. Dia itu perantara Dia itu imam besar perantara perjanjian yang baru. Jadi dia pasang badan begitu. Itulah yang kita tuju sebenarnya, ya kan? Seperti Yesus. Nah, jadi bisa tangkap ya Bu Sarah, dia punya apa ya? Dia punya soul-nya itu beda gitu. Nah, itu jadi soul-nya itu adalah di dalam gairah untuk serupa dengan Yesus.
Itu beda banget itu. Dibanding dengan kita tuh bahasnya, oh ini sifat-sifatnya begini ya, ini kedagingan. Enggak, apalagi kalau cuman kedagingan ya, itu gampang sekali dilihat itu bahwa sebelum kita meninggalkan kemah yang fana ini, ya kedagingan itu punya hukum-hukum yang berjuang melawan gitu. Ya apapun sekelas Paulus ya begitu gitu. Kalau kita lihat murid, ya Petrus keadaannya begitu. Gitu. Gitu. Nah, jadi cara yang benar untuk melihat pertumbuhan rohani adalah bagaimana orang semakin serupa dengan Yesus. Yesus yang mana, Pak? Yang rela berkorban sampai semuanya habis gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi malam Pak Anton itulah yang dibilang the greatest glory. Itu yang dibilang kemuliaan yang terbesar. Kemuliaan itu hanya datang dari sebuah penderitaan. Nggak mungkin ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kata mahkota untuk manusia itu pakai kata Stefanos. Itu artinya mahkota yang diterima karena ada kemenangan, ada perjuangan untuk menjadi menang. Artinya apa? Ada pertandingannya sehingga dia jadi menang. Nah, saudara, punya pertandingan nggak? Gitu. Nah, kita bertumbuh ya ketika kita apa? Ketika kita memilih pertandingan, ketika kita memilih untuk masuk dalam pertandingan, ketika kita memilih untuk masuk dalam perlombaan. Pasti di situ saudara berjuang, saudara bisa bertumbuh. Oke, ya. Ada lagi? Nah, saya lanjutkan sedikit saja ya, teman-teman, sedikit saja. Kebetulan ini kan jadi bahan kuis, jadi harus saya jelaskan ulang ya. Nah, saudara, kalau demikian kita kan sudah tahu ya. Kita sudah tahu bahwa, memang di dalam pertumbuhan rohani kita itu kita akan fokus pada apa? Oh, serupa dengan Yesus. Kalau demikian, apa dong yang secara nyata dalam hidup saya ini? Ya kan? Di dalam diri saya ini. Inilah yang disebut apa, saudara? Sebaiknya saya mulai dengan bentar ya. Ini ya. Oke, ini betul. Ini ya, saudara ya. Hanya memiliki satu agenda jadinya. Kan kita kan dalam hidup ini. Hanya ada satu orientasi dalam hidup ini. Hanya ada satu fokus. Apapun saudara yang menjadi aktivitas atau atau profesi saudara hari ini. Kita hanya punya satu agenda, satu orientasi, satu fokus. Yaitu hidup bagi tujuan Allah dalam diri kita. Tujuannya Allah dalam diri kita. Karena apa? Hidupku bukannya aku lagi. Ya, bukan lagi. Kan kita sudah melepaskan. Kalau kita tidak melepaskan, saya ulangi, saya bridging dulu ke situ ya. Kalau kita tidak melepaskan, kita nggak bisa bertumbuh. Dan artinya kalau kita sudah melepaskan, jangan sampai kosong loh. Ya kemarin siapa yang tanya jawab itu ya? Karena akan datang yang lain yang lebih, ya yang katanya apa? Yang lebih jahat. Nah caranya apa? Ya harus diisi dengan misi atau tujuan Allah dalam hidup kita. Oke? Nah kita mau lanjut nih kan? Tadi kita udah bahas itu. Ada fondasi yang harus dibangun. Kalau tidak, nggak bisa bertumbuh. Kalau ini ada bangunan nih, fondasi nggak jelas, saudara. Anda bangun ke atas, ada goyang-goyang, rubuh lagi. Makanya tadi Bu Sarah bilang stagnan. Sebenarnya bukan stagnan, Bu. Hancur lagi, Bu. Kenapa hancur lagi? Karena fondasinya nggak benar, gitu. Dan yang tumbuh itu rapuh, karena yang tumbuh itu adalah apa? Hal-hal yang hubungannya dengan pertumbuhan mentalitas aja. Mentalnya berubah, dia baik sama orang, baik gitu. Tapi kalau dia dibenci orang atau dia ditusuk orang dari belakang, coba dites. Apakah dia balik mendoakan dia? Kalau dia dicaci maki orang, apakah dia mendoakan orang itu? Mungkin dia bilang gigi ganti gigi.
Itu bisa diuji dari situ. Kalau orang yang bertumbuh dalam Kristus, itu ditusuk dari belakang, dia bilang ini pipi satu, kasih pipi satu lagi. Gitu. Nah, kita bisa uji sebenarnya di situ. Nah, itu dan ya, saya yakin sekali karena tidak ada manusia di dunia ini yang mampu seperti itu. Hanya ketika kita dikasih kekuatan oleh Allah sendiri, kemudian kita bisa kuat dan bisa bilang dengan cara yang sama seperti Yesus berkata. Nggak mungkin, ya. Nah, saudara, jadi artinya kalau demikian, yang sisa dalam hidup kita ini adalah melakukan tujuan Allah. Nah, bagaimana kita menemukan tujuan Allah dalam hidup saya dan saudara? Caranya memang, saudara, hanya ada satu cara. Yaitu ketika saudara beli misalnya juicer gitu ya, atau handphone lah, beli handphone. Caranya bagaimana untuk tahu cara mengoperasikan handphone, atau untuk apa ini handphone, untuk apa ini handphone, untuk apa, itu adalah tanya sama yang buat. Tapi sayangnya kan tidak mungkin datang yang buat itu. Akhirnya apa? Kita baca manual dari alat itu, dari handphone itu. Nah, saudara, manualnya Tuhan dalam hidup saya dan saudara adalah firman-Nya itu. Ya, di dalamnya lah ada tujuan-tujuan Allah di dalam hidup saya dan saudara. Ya, nah, satu hal yang paling penting, saudara, bahwa apa? Tujuan Allah dalam diri saya dan saudara itu jauh lebih besar. Ingat nih ya, ingat ini. Ini yang sering membuat saudara dan saya itu gagal, gitu. Kita tuh gagal berubah. Kita gagal berubah karena apa? Kita pikir ya, karir, keluarga, mimpi-mimpi kita, kebahagiaan kita, ketenangan kita, kepuasan pribadi, itu bahkan apapun itu, saudara, kita pikir itu lebih besar dari tujuannya Allah dalam diri kita. Kalau itu belum selesai itu selalu muter di situ ya, seperti yoyo ya, saudara ya, tomat ya, tobat kumat, itu akan selalu begitu. Sebelum tahu ini bahwa tujuan Allah dalam diri saya itu jauh lebih besar dari semua kepentingan kepuasan pribadi, apapun apa tujuan yang paling gila sekalipun dalam hidup saya dan saudara, itu tidak lebih besar daripada tujuan Allah dalam hidup saya dan saudara. Misalnya gini, saudara bilang saya mau ke daerah terpencil untuk membangun camp di situ, untuk untuk kemudian menolong orang. Kalau itu bukan tujuan Allah dalam hidupmu, itu juga tidak jauh lebih besar dari tujuan Allah itu sendiri. Jadi saudara, harus mulai dengan Tuhan. Fondasinya itu harus mulai dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam diri saya dan saudara? Kalau saya tanya, saudara, apa yang Tuhan mau dalam diri saya dan saudara? Coba, ini udah nyampe sini nih. Menjadi serupa Kristus ya. Menjadi serupa Kristus. Ada yang lain? Melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Tidak salah tapi tidak benar juga. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ya, itu saudara ya. Mari kita sama-sama punya itu ya. Jadi tujuannya Yesus, tujuan Allah dalam diri saya dan saudara apa? Ikut. Rumah Bapa ya. Iya, hidup bersama Dia selama-lamanya. Jangan lupa itu. Ya. Kadang-kadang ya, kita ingat tuh kupas bawang. Lupa gorengnya. Ya kan? Ngerti nggak maksud saya nih? Ya, kita ingat tuh tadi Bu Mahlina melakukan kehendak Bapa. Terus Pak Tadus bilang menjadi serupa dengan Yesus ya, kalau nggak salah ya. Ya, tapi sebenarnya hal yang terakhir yang Tuhan mau menjadi tujuannya dalam saya dan saudara itu adalah apa? Bersama dengan Dia selama-lamanya di kerajaan Bapa. Itu yang Dia mau. Itu yang Dia mau, dan kalau Dia mau itu, saudara dan saya harus bagaimana? Ya, ikut. Ikut kemana Tuhan pergi. Iya, begitu, saudara. Sama-sama terus. Gitu. Ini mempermudah loh, saudara yang mungkin, saudara,
Hidup di dunia itu bisa ruwet kalau nggak disederhanakan. Dan ini kebenarannya begini. Dia ingin saya dan saudara itu bersama dia di dalam kerajaan Bapa selama-lamanya. Dan kalau begitu artinya kita semua ayo pulang ke rumah Bapa. Kan harus begitu jawabannya. Terus ikut terus. Ayo pulang gitu, ya. Ya, yang lebih tegasnya lagi Bu Maria, pulang. Ayo pulang gitu kan. Gitu. Nah, kalau kita ajak diri kita untuk pulang, maka di dalam diri kita itu mentalitasnya jadi berbeda. Kalau mau pulang ke rumah Bapa, maka apa yang kita harus benahi? Ya harus benahi diri supaya bisa pulang loh. Iya. Iya kan? Nah itu ya. Sehingga apa? Yang paling pertama saudara dan saya tidak akan apa? Tidak akan mempermasalahkan banyak hal di dunia ini. Saudara akan bilang, oke, atur saja. Ya. Nggak usah terlalu buat ribet gitu kan. Karena saudara sedang punya fokus yang lebih besar. Satu. Kedua. Yang kedua adalah apa? Saudara mudah untuk apa? Memikirkan hal-hal yang rohani. Iya. Nah, mudah gitu. Karena apa? Karena memang tujuannya ke sana. Gitu. Yang ketiga apa? Saudara tidak mudah untuk terikat oleh kenikmatan, kemewahan di dunia ini. Iya. Tidak akan mudah karena saudara bilang, enggak, rumahku di sana, bukan di sini. Gitu. Ini kalau ada uang misalnya 10 juta bisa buat cat rumah semuanya sehingga lebih bagus, saudara mungkin kalau sudah punya pikiran ini nggak akan buat itu. Saudara akan bilang, ini mungkin ada anak siapa yang nggak bisa sekolah, atau siapa ya yang bisa dari uang ini kemudian hidupnya bisa dirubah dan dia bisa bertemu Tuhan. Berbeda cara berpikirnya. Oke. Jadi teman-teman, hanya kalau kita mulai dengan Tuhan, maka kita akan menemukan tujuan Tuhan dalam diri kita, ya. Ini saya skip ini ya. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, maka kita tidak akan pernah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Kalau kita selalu melihat pada diri sendiri, aku, maka kita tidak akan pernah menemukan tujuan hidup yang Allah berikan di dalam diri kita. Ya. Nah, saya sudah jelaskan kemarin ini bahwa memang ada dua cara manusia. Pertama spekulasi, ya, dia cari-cari itu. Tapi yang kedua apa, saudara? Yang kedua adalah pewahyuan. Nah, inilah buku guidance-nya Tuhan itu kan, bahwa kita bisa menemukan tujuannya Tuhan dalam diri kita. Ya, saudara dapat belajar apa yang disingkapkan Tuhan tentang hidup dalam firman-Nya. Cara termudah untuk menemukan tujuan dari sebuah penemuan adalah bertanya pada penciptanya. Hal yang sama berlaku untuk menemukan tujuan hidup saudara dan saya, yaitu bertanyalah kepada Tuhan. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan sebelum kita mengerti semua itu, hidup itu tidak ada artinya. Tidak bermakna. Kosong. Kita rasa itu kayaknya beras yang kemarin kita kerja ini habis. Ini habis. Kita hanya melihat dari sisi fisik. Kita tidak bisa menemukan makna yang tersembunyi di dalamnya, makna rohani yang ada di balik semuanya itu. Kita selalu mengukur berkat itu dengan cara manusia. Kita tidak punya pandangan seperti bagaimana Kristus melihatnya. Yaitu sebenarnya bagaimana Tuhan itu memakai segala sesuatu itu untuk mengubah manusia batinnya kita. Pikiran kita, perasaan kita memiliki karakter-karakter yang lahir dari interaksi dari semua berkat-berkat Tuhan itu. Nah, saudara, kalau saudara melihat dari cara itu bahwa di dalam firman-Nya lah saudara dan saya bisa menemukan Tuhan. Maka dari situ kita bisa apa, saudara? Kita bisa dari hari ke hari, dalam setiap panggilan kita bisa memiliki kekayaan-kekayaan itu. Saudara dan saya tidak ada yang sama. Kita semua unik.
Jadi saudara dan saya harus menemukan tujuan atau misi Allah dalam hidup kita sepanjang dalam perjalanan kita untuk pulang ke rumah Bapa. Ada tugas-tugas. Saya sampai pernah bilang begini. Kalau saudara tidak sampai di surga, mungkin ada sisi bangunan dari rumah Bapa itu yang tidak lengkap. Bayangkan cerita itu menjadi pemicu bahwa saya harus sampai di surga. Dan saya harus berbentuk. Saudara bayangkan kalau saudara sampai di surga, ukuran jendelanya 60 kali 90. Saudara datang ke surga dengan ukuran 50 kali 80. Surga masuk angin. Ya, bisa saudara bayangkan itu? Itu ilustrasi saja, ya, yang bisa membawa saudara untuk bisa menangkap bahwa Allah mempunyai misi dalam hidup kita dan kita semua unik. Kita tidak ada yang sama. Kita membawanya di dalam hidup ini. Saudara sampai di surga untuk apa? Menggenapi, ya, menggenapi kemuliaan itu di dalam kerajaannya. Oke, mungkin saya berhenti di situ ya. Mudah-mudahan itu bisa didiskusikan lagi di dalam cell group minggu ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan oleh leader di grup leader. Sebelum kita ada kuis Sabtu dan Minggu ada kuis, iya. Nah, ya. Kuisnya nanti berbentuknya grup ya, teman-teman. Jadi cell group ya. Itu nanti dibuat break room. Oke. Kita tutup dulu dalam doa, teman-teman. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini untuk persekutuan di mana firman-Mu disampaikan, di mana isi hati Bapa boleh kami dengarkan, boleh sampai kepada kami semua, dan kami boleh menerima Tuhan, dan kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus menyingkapkannya kepada kami masing-masing, karena kami pasti memiliki misi-Mu secara pribadi dalam hidup kami. Apapun yang menjadi panggilan atau profesi kami masing-masing, kami percaya bahwa setiap kami Tuhan beri misi di dalam hidup kami untuk bisa menjadi kegenapan perabot rumah Allah di dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan untuk menemukannya. Kami yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, walaupun bagi manusia hal itu tidak mungkin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Friends. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Pak Hens. Berkati. Terima kasih Grace. Iya. Ya Grace atas pernyataannya. Tuhan berkati. Grace tidur dia. Belum, Bu, cuman jaringan aku jelek. Iya, aku juga suka putus-putus